Apa sebenarnya yang kita cari dari hidup ini? Sejak pertama kali kita membuka mata, dunia telah membisikkan kata-kata yang sama. Kejar, capai, miliki. Kita belajar untuk menginginkan sesuatu bahkan sebelum tahu kenapa kita menginginkannya. Seolah-olah, hidup adalah sebuah perlombaan tanpa garis akhir, dan setiap pencapaian hanya melahirkan satu kehampaan baru yang menuntut untuk segera diisi. Namun, pernahkah kita berhenti, benar-benar berhenti dan bertanya, apakah semua keinginan itu benar-benar milik kita? Ataukah kita hanya sedang meminjam hasrat dari dunia yang tak pernah kenyang? Ada momen-momen hening dalam hidup, di mana suara-suara dari luar tiba-tiba meredup. Di sanalah kita mendengar gema kecil dari dalam diri sendiri. Gema itu tak selalu nyaring, tak selalu jelas. Kadang ia berbicara lewat lelah yang tak punya nama, lewat rasa hampa meski kita dikelilingi kemewahan, atau lewat kerinduan yang aneh pada sesuatu yang tak bisa kita definisikan. Mungkin inilah paradoks paling sunyi dalam hidup manusia. Semakin banyak kita menginginkan, semakin kita merasa kosong. Lalu, bagaimana jika kita mencoba hidup dengan lebih sedikit keinginan? Bukan karena menyerah, bukan karena apatis, tetapi karena kita mulai sadar bahwa tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua mimpi yang ditawarkan dunia adalah panggilan jiwa kita sendiri. Namun ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh terhadap dunia, bukan tentang mematikan gairah atau cita-cita, melainkan tentang memilah mana yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya ilusi, tentang kembali mengenali batas antara kebutuhan dan keinginan, antara yang membawa kedamaian dan yang hanya mendatangkan kebisingan dalam batin. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir dan merasa, tetapi juga makhluk yang terus menginginkan. Dan disitulah letak sekaligus kekuatan dan penderitaannya. Kita seringkali membayangkan kebahagiaan sebagai hasil dari akumulasi. Lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pengalaman. Tapi semakin kita mengejar lebih banyak, semakin kabur arti dari cukup. Kita tak pernah diajarkan cara berhenti. Kita hanya diajarkan cara menambah. Padahal, mungkin seni menjalani hidup bukan tentang menambah segalanya, melainkan tentang belajar kehilangan dengan anggun, melepaskan dengan lapang, dan tetap berdiri utuh meski tangan kita tidak menggenggam apa-apa. Hidup yang dijalani tanpa terlalu banyak menginginkan, bukanlah hidup yang pasif. Itu adalah hidup yang sadar akan keterbatasan, sadar akan waktu yang terbatas, sadar bahwa tak semua hal bisa dibawa saat kita menutup mata untuk terakhir kalinya. Disinilah kita memulai, dengan mengakui bahwa keinginan adalah bagian dari kita, tetapi bukan satu-satunya penentu arah hidup kita. Bahwa mungkin, justru saat kita berani menurunkan ambisi, kita bisa melihat dunia dan diri kita sendiri dengan lebih jernih. Ini bukan akhir, ini adalah undangan untuk melangkah lebih dalam menuju pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apa arti memiliki? Apa makna kebebasan? Dan apa yang tersisa dari diri kita jika semua keinginan perlahan dilepaskan? Jawabannya akan kita temukan di bagian selanjutnya. Di bagian sebelumnya kita telah bertanya, apa yang tersisa dari diri kita jika semua keinginan perlahan dilepaskan? Pertanyaan ini tak mudah dijawab, karena keinginan bukan hanya sesuatu yang datang dari luar, tetapi juga sesuatu yang tumbuh dari dalam, seperti akar yang merambat diam-diam ke dalam tanah batin kita. Keinginan memberi bentuk pada harapan, tapi ia juga menciptakan bayangan. Bayangan tentang versi diri yang belum kita capai, tentang kehidupan yang seharusnya kita miliki, tentang orang lain yang tampaknya selalu berada selangkah lebih jauh. Dari sana, lahirlah kecemasan, perasaan, seolah waktu tak pernah cukup, seolah kita harus terus bergerak agar tak tertinggal. Padahal mungkin, kita tak tahu persis apa yang sedang kita kejar. Kita hidup di dunia yang merayakan ambisi, tapi jarang berbicara tentang ketenangan. Kita diajari cara memenangkan kompetisi, tapi tak diajari cara menerima kenyataan. Maka, tidak heran bila banyak dari kita tumbuh dengan luka tak terlihat,
terjebak dalam lingkaran ingin dan kecewa, dalam siklus puas sebentar lalu hampa kembali. Bukankah itu ironis? Kita mengejar sesuatu karena percaya itu akan membuat kita lebih hidup, tapi justru kehilangan rasa hidup dalam prosesnya. Mungkin saatnya kita berhenti melihat keinginan sebagai musuh, tapi juga tidak menjadikannya tuan, karena keinginan hanyalah alat, bukan arah. Ia bisa menjadi cahaya penunjuk jalan, atau bisa juga menjadi kabut yang menyesatkan. Lalu bagaimana caranya membedakan? Bagaimana kita tahu mana keinginan yang tulus berasal dari jiwa, dan mana yang hanya gema dari kebisingan luar? Disinilah keheningan menjadi penting. Keheningan bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang kembali mendengar suara diri sendiri, yang selama ini tertimbun oleh ekspektasi, perbandingan, dan ketergesaan. Dalam keheningan, kita mulai mengenal kembali apa arti cukup. Cukup bukanlah jumlah, ia adalah rasa. Rasa bahwa saat ini, dengan apa yang ada, kita tidak kekurangan sesuatu yang esensial. Cukup bukan berarti berhenti bertumbuh, tapi berarti kita tidak lagi mengukur diri dengan apa yang belum kita punya. Kita mulai hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua kesuksesan harus terlihat, dan tidak semua kebahagiaan harus dibagikan. Karena pada akhirnya, seni menjalani hidup tanpa terlalu banyak menginginkan adalah seni membedakan antara yang penting dan yang mendesak, antara yang sementara dan yang abadi, antara yang memuaskan ego dan yang menenangkan jiwa. Dalam refleksi ini kita mulai melihat bahwa kehidupan bukan sekadar soal pencapaian, tapi juga tentang mengalami, tentang hadir sepenuhnya dalam momen yang sederhana, tentang mendengar angin sore tanpa merasa harus membuktikan apa-apa, tentang merasakan hangatnya cahaya pagi tanpa berpikir bahwa itu belum cukup. Dan di titik ini, kita mulai membuka pintu menuju tema berikutnya. Apa itu kebebasan sejati? Apakah ia berarti bebas memiliki segalanya? Ataukah ia justru lahir saat kita mampu berkata, "Ini cukup, aku tak harus memiliki lebih"? Mari kita renungkan bersama di bagian selanjutnya. Apa itu kebebasan? Apakah ia berarti bebas melakukan apa saja, memiliki apa saja, menjadi siapa saja, tanpa batas, tanpa kendala? Kita hidup di zaman yang memuja kebebasan sebagai puncak tertinggi kehidupan manusia. Namun, semakin bebas pilihan yang kita miliki, semakin besar pula kecemasan yang kita rasakan. Ironisnya, banyak dari kita merasa terjebak bukan oleh kekangan luar, tetapi oleh kebebasan itu sendiri, yang tak tahu arah, tak kenal cukup. Mungkin kita telah salah memahami arti kebebasan. Kita mengira bahwa kebebasan adalah tentang memperluas ruang memiliki. Padahal, kebebasan sejati mungkin justru terletak pada kemampuan untuk melepaskan. Apa gunanya tangan yang bisa meraih segalanya, jika hati tak pernah merasa ringan? Apa maknanya memiliki seluruh dunia, jika jiwa kita tetap merasa kekurangan? Disinilah kita mulai menyentuh inti dari refleksi eksistensial, siapa diri kita tanpa semua atribut yang menempel. Tanpa gelar, tanpa harta, tanpa pengakuan, apakah kita masih merasa utuh atau justru hampa? Dalam filsafat Timur, terutama dalam ajaran Zen dan Taoisme, ada satu prinsip yang terus diulang, bahwa manusia menderita bukan karena kekurangan, tetapi karena keterikatan pada keinginan. Kita melekat pada citra diri, melekat pada masa depan yang kita bayangkan, melekat pada kisah hidup yang seharusnya terjadi. Dan dalam semua keterikatan itu kita kehilangan momen paling jujur dalam hidup, yakni kehadiran kita di saat ini, dalam bentuk yang paling sederhana. Apa jadinya jika kita belajar untuk tidak terlalu ingin menjadi siapa-siapa? Jika kita menerima bahwa keberadaan kita tak harus selalu dibuktikan lewat pencapaian? Di dunia yang terus menuntut validasi, mungkin kebebasan sejati adalah saat kita tak lagi butuh menjadi istimewa. Saat kita bisa duduk diam, melihat matahari terbenam, dan merasa cukup hanya dengan itu. Tanpa harus memotret, tanpa harus membagikan, tanpa harus menjadikannya alat untuk dikenal, namun ini bukan ajakan untuk menyerah.
bukan pula sikap anti-ambisi. Ini adalah ajakan untuk mengenali sumber dari ambisi kita. Apakah kita bergerak karena panggilan jiwa atau karena takut tak terlihat? Dalam dunia modern, keinginan seringkali menyamar sebagai kebutuhan. Kita diajari bahwa kita tak utuh tanpa ini, tanpa itu. Tapi benarkah begitu? Atau itu hanya narasi yang dibentuk oleh sistem yang menggantungkan keberlangsungannya pada terus berputarnya roda konsumsi dan perbandingan? Di tengah kebisingan itulah kita bisa memilih jalur lain. Jalur yang lebih sunyi tapi mungkin lebih jujur. Jalur untuk mengenali bahwa kita telah memiliki cukup sejak awal. Bahwa makna hidup bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, melainkan sesuatu yang ditemukan dalam kesadaran sehari-hari. Kesadaran bahwa setiap napas adalah anugerah, bahwa kebaikan kecil memiliki nilai yang tak bisa diukur, bahwa keberadaan kita sekadar menjadi, tanpa harus tampil, tanpa harus menang, sudah berarti. Lalu jika kita tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang kita miliki, dari seberapa tinggi kita berdiri dibanding orang lain, lantas bagaimana kita mengukur nilai hidup? Pertanyaan ini akan membuka pintu menuju bab terakhir. Sebuah penutup yang tidak benar-benar menutup, melainkan menjadi ruang perenungan terakhir tentang apa itu hidup yang bermakna. Maka kini kita sampai di ujung perjalanan ini. Sebuah renungan panjang yang dimulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Dan kini berakhir bukan dengan jawaban mutlak, tetapi dengan ruang untuk diam, untuk berpikir, untuk menyelami diri lebih dalam. Kita telah berbicara tentang keinginan yang tak kunjung habis, tentang kebebasan yang sering disalahpahami, dan tentang kesadaran bahwa hidup bukan soal memiliki sebanyak mungkin, tetapi tentang mengalami sedalam mungkin. Namun masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Apa itu hidup yang bermakna? Dalam dunia yang semakin bising, makna sering dianggap sebagai sesuatu yang harus besar, gemerlap, dan terlihat. Kita dikondisikan untuk mengukur nilai hidup dari pencapaian, jumlah pengikut, atau tanda tangan kesuksesan yang bisa dilihat orang lain. Tapi, bagaimana jika makna justru bersemayam di tempat yang paling sunyi? Bagaimana jika hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak kita meninggalkan jejak, tapi seberapa dalam kita hadir dalam langkah-langkah kecil? Hidup yang bermakna bisa jadi adalah saat kita membuat seseorang merasa dilihat, merasa didengar, merasa dicintai, meski tanpa kata besar, tanpa panggung, tanpa sorotan. Makna itu mungkin hidup dalam kebaikan yang tak diumumkan, dalam kesetiaan pada hal-hal sederhana, dalam keberanian untuk tidak menjadi siapa-siapa, tapi tetap menjadi manusia seutuhnya. Dan mungkin itulah esensi dari seni hidup tanpa terlalu banyak menginginkan. Bukan untuk menjadi lebih sedikit, tetapi untuk menjadi lebih penuh dalam yang sedikit itu. Penuh dalam senyum yang kita berikan, penuh dalam waktu yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai, penuh dalam pekerjaan kecil yang kita lakukan dengan hati, penuh dalam rasa syukur yang tak selalu diucap, tapi selalu terasa. Dalam jalan ini, kita mulai memahami bahwa kita tidak harus mengumpulkan dunia untuk merasa utuh, karena kadang, dengan secangkir teh hangat, udara pagi, dan hati yang damai, kita telah memiliki segala yang penting. Kita mulai menerima bahwa hidup ini rapuh, waktu bergerak tanpa permisi, dan pada akhirnya, kita akan meninggalkan dunia ini bukan dengan membawa apa yang kita kumpulkan, tetapi dengan meninggalkan siapa kita sebenarnya. Maka izinkanlah diri untuk hidup perlahan, untuk menyederhanakan, untuk tak terlalu mengejar. Karena hidup bukan perlombaan, melainkan sebuah pertemuan antara kehadiran dan makna. Dan jika satu hari nanti kita ditanya, apa yang telah kamu capai? Mungkin kita bisa menjawab dengan tenang, aku belajar mencintai hidup ini tanpa harus memiliki segalanya. Aku belajar menjadi cukup di dunia yang terus berkata, kurang. Itu bukan jawaban yang megah, tapi barangkali itulah jawaban yang paling manusiawi. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perenungan ini. Semoga setelah ini kita bisa melihat hidup dengan mata yang lebih jernih,
hati yang lebih lapang, dan langkah yang lebih ringan. Karena mungkin itulah seni tertinggi dalam hidup, menjadi utuh tanpa harus memiliki semuanya.